welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna, jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online, sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk beribadah bersama-sama. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kita. Setelah kita tahu bahwa keselamatan itu lewat Yesus, terus lantas apa? Bagaimana kita harus hidup? Roh Kudus itu siapa? Tuhan ada 3 atau gimana sih konsepnya? Mungkin dari antara kita pernah muncul pertanyaan-pertanyaan ini atau pernah ditanya pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Aku sih mengajak kita untuk menggali lebih dalam dengan cara yang santai, menyenangkan tapi penuh makna dan sangat membekali melalui kelas Glorious Life. Kita akan mulai sama-sama di tanggal 24 Juli 2026 jam 7.30 malam secara online. Hubungi kami di nomor di bawah ini supaya kita dapat siapkan slot terbaik untuk Anda. Jangan sampai ketinggalan dan see you di Glorious Life. Manusia nggak mungkin bisa jalani hidup sendirian. Kita semua perlu circle yang sehat. Alpha Omega Church selalu mengulang bahwa kita tidak bertumbuh dalam kesendirian, tapi dalam komunitas yang sehat. Tapi namanya hidup bersama, pasti selalu ada warna-warni dan dinamikanya, apalagi dalam komsel. Orang seringkali ada aja lah bagaimana kita menghadapi semuanya dengan sehat, bagaimana supaya komunitas sehat kita semakin dan terus bertumbuh, bagaimana circle yang lesu bisa semangat lagi. Mari berkumpul bersama dan diinspirasi dalam Cell Group Talk. Kita semua diundang, semua anggota Komsel dan leader. Kita kumpul bersama di hari Senin 27 Juli 2026 di Main Hall Alpha Omega Church, Dharma Permai Utara. Kita berkumpul jam 6 sore untuk makan bersama. Kemudian lanjut di sesi yang mengisi dan menginspirasi. Buat Anda yang berada di luar kota Surabaya juga bisa bergabung secara online. Mari dilengkapi untuk membangun komunitas yang bertumbuh dan bertambah. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. Welcome to Teens Online Service Alpha Omega Church. Kita senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman semua. Dan tema kita hari ini bicara tentang kepedulian jangan rapuh. Teman-teman semua, anak muda yang kasih oleh Tuhan, saya mau bertanya kepada kita semua. Siapa di sini yang pernah di ghosting? Mungkin kita pernah mengalaminya. Yang tadinya kita chatting tiap hari, tiba-tiba hilang. Yang tadinya kita dekat, tiba-tiba orang itu asing. Dan yang tadinya bilang, kita ini sahabatan selamanya loh ya. Bilang, 2 minggu kemudian, ternyata orang itu punya circle baru. Kira-kira Anda kecewa atau sakit? Setiap kita berbeda tanggapannya. Tetapi dengan keadaan seperti itu, bisa timbul sebuah pemikiran dalam hati kita, udahlah kapok gue peduli sama orang. Padahal kita merasa seperti ini, kita udah berusaha buat nemanin dia saat belajar. Bahkan kita dengerin curhat dia sampai tengah malam. Kita bela dia ketika ada yang bully dia. Tapi saat kita jatuh, semuanya hilang. Kira-kira Anda sakit kecewa? Tentu, pasti itu terjadi dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, teman-teman semuanya, ketika itu terjadi dalam hidup kita,
kita akan bisa berkata, mulai sekarang gue urus hidup gue sendiri deh, nggak mau lagi ngurusi orang lain. Ya, kalau jujur mungkin sebagian besar kita pernah berada di posisi itu. Kalau Anda belum pernah ada di situ, ya bersyukurlah. Dan teman-teman semua, Anda perlu ketahui juga, di dalam Alkitab diceritakan banyak tentang hal seperti itu. Khususnya di Korintus saat itu, gereja Korintus juga mengalami hal yang mirip yang mungkin pernah kita alami hari ini. Cuma bedanya dulu dan sekarang beda. Bukan ghosting loh ya. Zaman dulu belum ada chatting-chattingan. Tapi saat itu di Korintus yang terjadi seperti ini. Mereka mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Ada yang merasa paling hebat dari orang lain. Ada yang iri juga. Bahkan ada yang saling meremehkan satu dengan yang lain. Sehingga Paulus ngomong tegas. Ya, dia berkata, "Hei, kalian lupa. Kalian itu satu tubuh." Itu yang Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus. Nah, dalam 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan berkata seperti ini yang ditulis oleh Paulus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Paulus di sini menjelaskan kepada kita semua anak-anak muda Tuhan, karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jangan biarkan luka membuat kepedihan kita menjadi rapuh. Karena apa? Kasih Kristus yang telah lebih dahulu mengasihi kita adalah dasar untuk kita terus mengasihi sesama, walaupun kita sering dikecewakan. Kenapa kita perlu memelihara kasih itu walaupun ada yang mengecewakan kita? Coba kita bisa melihat tangan kita. Kita bisa melihat kaki kita. Kita bisa melihat mata kita. Dan kalau orang bertanya kepada kita, seandainya, mungkin saya ingin kita semua mempraktekkan. Coba jempol kakimu kamu injak atau injak pakai kaki meja. Kira-kira siapa yang sakit duluan? Siapa yang sakit duluan? Tentu yang sakit duluan itu adalah jempol kakimu atau jempol tanganmu yang sakit. Tapi yang teriak siapa? Apakah jempol yang teriak? Enggak. Yang merasa berteriak karena kesakitan apa? Mulut kita. Lalu siapa yang bisa melihat? Apakah jari jempolmu yang bisa melihat? Enggak. Mata kita langsung melihat kepada bagian yang mana sakit. Lalu siapa yang nangani? Ya, tangan kita secara spontan akan meraba, akan berusaha untuk mengobati bagian yang mana sakit. Lalu akan otak kita mengirim sinyal apa yang harus saya lakukan. Artinya apa? Kalau jempol kaki kita yang sakit, dia tidak mengurusi dirinya sendiri. Tapi mata melihat, mulut berteriak, tangan untuk berusaha mengobati. Dan pikiran kita akan berpikir apa yang harus saya lakukan. Kenapa semua anggota tubuh itu bisa bergerak? Kalimat tadi dikatakan Paulus, satu tubuh. Karena semua satu tubuh. Nggak ada tangan yang bilang, aduh cuma jempol ini, emang gue pikirin, nggak ada. Apakah ketika tanganmu sakit, mulutmu berkata, aduh biarin aja deh. Itu kan bukan aku. Enggak. Oleh sebab itu, Paulus bilang kepada kita sebagai anak muda Tuhan, kalau satu terluka, semua kita harus ikut peduli dan merangkul. Kalau ada satu yang diberkati, semua harus ikut bersukacita. Itu yang disebut dengan
satu tubuh. Oleh sebab itu, kepedulian itu tidak boleh rapuh. Dan masalahnya hari ini adalah memang hidup di budaya dulu sama sekarang itu berbeda. Tetapi pada dasarnya firman Tuhan selalu mengatakan kita ini satu tubuh. Kalau satu diberkati, semua bersuka cita. Kalau satu disakiti, semua kita harus peduli tanpa melihat siapapun dia. Bagian yang pertama yang kita perlu pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, dunia mengajarkan urus diri sendiri. Ya, dunia itu mengajarkan urus diri sendiri. Semua sekarang, apalagi anak muda ya, hampir punya media sosial. Dan media sosial itu akan selalu mengajari ya healingku, circleku, moodku, bahagiaku. Pokoknya aku dan aku. Nah, ketika itu terjadi, maka kepedulian kita menjadi rapuh. Dan tindakan kita menjadi apa? Ketika kepedulian kita rapuh, ini yang sering kita lakukan teman-teman. Kita peduli kalau lagi mood. Kalau lagi nggak mood, nggak peduli dengan terhadap sesama. Kita mau bantu orang kalau ada untungnya. Kalau ruginya nggak ada, kita mundur. Kita mau melayani kalau kita dihargai. Oh, aku sudah melayani, aku butuh penghargaan, aku butuh segalanya. Kalau enggak, ya udah. Padahal firman Tuhan ajarkan kepada kita, kasih itu bukan transaksional. Bukan soal untung dan ruginya. Tapi kasih itu merangkul dengan segala keadaan. Ya, bayangkan ya, charger HP. Kalau di HP dipakai terus tanpa dicolok ke sumber listrik, lama-lama juga HP itu akan habis. Dia perlu ditancapkan ke HP dan ke listrik. Sama dengan kasih kita juga. Kenapa kasih itu menjadi sebuah transaksional? Karena kasih kita itu melihat pada hanya bicara tentang kebaikan sesaat. Itu pasti habis. Karena manusia pasti pernah kecewa, siapapun kita pernah kecewa. Tapi kalau sumber kasih kita colok ke Kristus, akan selalu ada tenaga untuk mengasihi dan memperhatikan sesama kita, walaupun kita sering dikecewakan. Betul, itu tidak mudah bagi kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melakukan. Kalau dunia mengajarkan urus dirimu sendiri, hari ini Paulus mengatakan kita ini satu tubuh. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Bertumbuh bersama, sukses bersama, diberkati bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Bagian yang kedua yang perlu kita pelajari pada kesempatan hari ini, apa yang ingin Paulus ini mengingatkan, kita ini satu tubuh. Poin kedua, Paulus mengingatkan kita ini satu tubuh. Di ayat itu teman-teman, kalau kita baca kembali, Paulus nggak bilang seperti ini, pedulilah supaya kalian kelihatan suci. Tidak ditulis seperti itu. Tapi Paulus bilang, kalian itu sudah satu tubuh. Ya, sekali lagi ya, Paulus tidak menulis pedulilah supaya kalian kelihatan suci, tidak. Tapi Paulus berkata, kalian itu sudah satu tubuh. Artinya apa teman-teman? Artinya kalau temanmu mulai menjauh dari Tuhan, yang perlu kita lakukan itu bukan hanya masalah dia. Kita perlu ada membangun hubungan, itu namanya kepedulian. Kalau ada temanmu yang tiba-tiba diam, yang biasanya tidak pernah seperti itu, mungkin dia lagi perang sendirian di kamarnya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kehadiran kita sangat dibutuhkan. Tentu kita tidak bisa memberikan jawaban, tapi kehadiran kita itu sangat dibutuhkan seperti itu. Kalau ada temanmu yang gak pernah kelihatan lagi, ya mungkin di gereja, jangan langsung vonis, itu salah. Tapi yang benar itu adalah kita bertanya dulu, cari tahu dulu apa yang sedang terjadi, dan doakan. Kadang-kadang teman, ya kita semua, kehadiran kita juga bisa membuat seseorang itu jauh dari Tuhan. Kenapa? Suka menjudge, suka menghakimi, suka langsung memvonis.
padahal kita tidak tahu apa yang sedang dialami. Yang benar itulah kita bertanya kabar kenapa demikian, cari tahu dulu. Dan yang lebih penting, ya belajar mendoakan. Karena ini ada sebuah kalimat bagus untuk kita renungkan bersama-sama. Karena tubuh yang sehat tidak pernah membiarkan satu anggotanya mati sendirian. Sekali lagi ya, karena tubuh yang sehat tidak pernah membiarkan satu anggotanya mati sendirian. Seperti tadi saya sampaikan, kalau jempol kaki kita yang sakit, mulut tidak berteriak, tidak mungkin. Mata tidak mungkin melihat, tidak mungkin. Dia pasti melihat. Tangan apakah diam? Tidak. Perasaan kita, semua anggota tubuh itu bergerak. Salah satu anggota tubuh yang sakit, pasti yang lain bisa merasakan. Bagaimana posisi kita teman-teman? Apakah ketika ada temanmu jauh dari Tuhan, ada temanmu sedang butuh pertolongan, justru kamu biarkan? Justru kamu tidak pernah hadir sana? Inilah tugas kita sebagai anak-anak muda Tuhan. Kita harus peduli. Jangan sampai kepedulian kita rapuh sehingga orang tidak mengalami kasih Tuhan. Bagian yang ketiga yang perlu kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah Yesus adalah contoh kepedulian yang tidak pernah rapuh. Ya, Yesus tahu kok bahwa bakal manusia itu mengecewakan. Contohnya, dalam Alkitab ada banyak contoh. Petrus menyangkalnya. Siapa lagi? Yudas mengkhianatinya. Lalu siapa lagi? Murid-muridnya. Saat dia ditangkap, meninggalkan semuanya. Pertanyaannya, apakah Yesus kecewa? Kalau kita berkata iya, tapi puji Tuhannya teman-teman, Yesus tidak pernah merasa kecewa terhadap semuanya. Terhadap Petrus, terhadap Yudas, bahkan terhadap murid-muridnya saat dia ditangkap. Yesus tidak pernah kecewa. Inilah contoh yang perlu kita ikuti bahwa Yesus adalah contoh kepedulian yang tidak pernah rapuh. Dia dikecewakan, ya kan? Tapi yang dilakukan Yesus adalah dia tetap peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Apakah Yesus berhenti mengasihi ketika ada orang-orang yang mengkhianati dan menyangkal dia? Tidak. Dia tetap datang, tetap mengampuni, tetap memulihkan, dan dia rela mati sampai, dia rela mati di kayu salib. Buat siapa? Buat kita teman-teman. Buat saya, buat saudara, buat kita semua. Untuk supaya kita menjadi orang-orang yang berharga. Karena kita ini manusia berdosa. Jadi kasih Yesus itu tidak pernah berubah hanya karena manusia berubah. Dan itulah kasih yang Tuhan mau bentuk dalam hidup kita hari ini. Oleh sebab itu teman-teman yang kasih oleh Tuhan, kalau Yesus tidak pernah berubah walaupun dia dikecewakan banyak orang, Anda yang sudah percaya kepada Yesus, mungkin Anda sedang melihat tayangan ini belum percaya kepada Yesus. Anda punya kesempatan untuk mengenal Dia. Kasih Yesus dibuktikan bahwa ketika ada orang mengecewakan, menyakiti, Dia tidak membalas. Dia justru mengampuni, Dia justru memulihkan, bahkan Dia rela mati, teman-teman, buat semua orang berdosa. Pertanyaannya untuk kita semua kesempatan kali ini, apa action plan minggu ini? Yuk, 3 hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa bawa pulang atau entah dimanapun kita berada. Yang pertama itu adalah mari belajar kita untuk belajar chatting satu orang yang sudah mulai lama hilang. Jangan cuma basa-basi, tanyakan dengan tulus. Apa kabar? Lagi ada yang bisa diduakan enggak? Apa ada yang bisa saya bantu? Itu yang perlu kita lakukan. Itu namanya peduli terhadap sesama. Kenapa? Itu kita bisa lakukan, orang bisa mengalami kasih Tuhan. Satu chattingan biasa, satu kalimat bertanya kabar, itu bisa mengubah seseorang yang jatuh bisa bangkit kembali. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan?
Teman-teman kan semua suka main medsos ya. Coba perhatikan terus. Ya sesekali gak apa-apa, lihat story teman yang lagi sedih. Jangan cuma scroll. Tapi ketika ada temanmu sedang mengalami kesedihan, coba like, kasih emosi yang membuat mereka semangat. Bila perlu, hubungi langsung dan doakan. Perhatikan teman-teman ya, satu chatting sederhana bisa menyelamatkan hidup seseorang. Satu chatting loh, satu perhatian, mungkin itu bagi Anda itu simpel, tapi itu bisa menyelamatkan seseorang. Kenapa? Karena chatting yang mengasihi, yang memperhatikan itu, kita semua butuh perhatian. Kalau ada orang yang memperhatikan kita pasti senang. Dan yang ketiga, kita juga harus belajar mencari satu orang yang biasanya sendirian. Karena firman Tuhan berkata, seorang diri itu tidak baik. Bukan saya mengajak saudara untuk mencari pasangan, enggak. Seorang diri itu tidak baik. Kenapa? Seorang diri itu terbatas, dia akan merasa buntu. Oleh sebab itu ketika Anda melihat ada yang terlihat sendiri, baik itu di sekolah, kampus, gereja, atau tongkrongan duduk di sebelahnya, yuk kita belajar ajak ngobrol. Ya, ajak ngobrol. Mungkin dia sedang mengalami sesuatu, atau mungkin dia selama ini lagi nunggu ada orang yang mau peduli. Bisa saja kehadiran kita itu membuat hidup dia menjadi semangat. Oleh sebab itu teman-teman, sebagai anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, yang mengenal kasih Tuhan dan sudah merasakan kasih Tuhan, yuk kita belajar jangan sampai kepedulian kita rapuh. Sekali lagi, kasih Yesus itu bukan transaksional, ya, tapi kasih Yesus itu mengayomi semua orang dengan segala yang kita punya. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan kepada kita semua teman-teman, ya. Saya mau mempertanyakan sebuah perenungan untuk kita semua. Kalau Yesus memperlakukan kita sama seperti kita memperlakukan orang yang nyebelin di hidup kita, kira-kira masihkah kita punya harapan? Masihkah kita punya harapan? Tapi syukurlah kepada Tuhan, Yesus ternyata tidak seperti itu. Dan Yesus akan berkata, kamu udah terlalu sering ngecewakan aku. Jadi aku ghosting kamu, tidak. Walaupun kamu mengecewakan aku, kamu ghosting aku, gak pernah baca firman Tuhan, aku akan tetap bersamamu, aku akan tetap mendukungmu, dan aku akan tetap memperhatikanmu. Dan aku akan mencari, mengampuni, dan mengasihi engkau apa adanya. Oleh sebab itu hari ini Tuhan berbicara kepada kita semua. Jangan biarkan luka mengalahkan kasih. Dan jangan biarkan kekecewaan menghancurkan kepedulian. Sekali lagi saya baca ya. Jangan biarkan luka mengalahkan kasih. Dan jangan biarkan kekecewaan menghancurkan kepedulian. Ingat baik-baik, luka boleh ada, kekecewaan boleh ada, tetapi kepedulian jangan rapuh. Sekali lagi ya, luka, kekecewaan boleh ada, boleh kita alami, boleh kita rasakan, tetapi kepedulian jangan rapuh. Mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan kesempatan kali ini yang mengajari kami supaya kami belajar mengasihi, peduli terhadap sesama kami, supaya kami bisa bertumbuh bersama, diberkati bersama. Karena kami adalah satu tubuh Kristus. Kami mau terus bersama dengan Tuhan. Mungkin kami pernah dikecewakan, mungkin kami pernah dilukai, tetapi hari ini Tuhan mengajari kami supaya kami tidak terpecah dan tidak terpisah. Kami mau bersama-sama merangkul bersama-sama, berjalan bersama dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu kasih kami kasih hati
yang mau peduli, yang mau mengasihi terhadap sesama, siapapun itu, supaya hidup kami menjadi berkat dimanapun Tuhan kami berada. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama kita mengatakan amin.